Selamat datang di channel Jurnal D di segmen Bicara Selera. Perkenalan dulu dong. Ayo, nama gue Fahmi. Nama gue Jere. Untuk video kali ini kita ngebahas film kali ya, lebih Bahas enak. film. Apalagi lagi pandemi gini kan. Jadi bener. kita di rumah doang. Nggak kemana-mana. Paling enak ya nonton. Di video kali ini kita bakal kasih tahu 6 film yang menurut kita memang oke dan cocok ditonton pada saat pandemi ini ya. Jadi bisa diakses dimanapun. Nggak harus di satu platform tertentu yang berbayar, tetapi lu bisa tonton film ini secara gratis. Yoi. Yang pertama, film apa Jer menurut lu? Film pertama pilihan gue film komedi, Yesterday. Kalau nggak salah itu tentang ini ya, The Beatles ya. Beatles gak ada di dunia. Jadi di film itu dia nyeritain Beatles nggak ada di dunia. Beatles gak ada di dunia. Jadi sedikit spoiler lah, yang spoiler lah ya. Jadi John Lennon hidup lagi. Di film itu John Lennon nggak ada. John Lennon ada, hidup lagi. Tapi di film itu The Beatles nggak ada. Beatles gak ada. Aku pernah nonton film itu, kalau nggak salah semuanya malah nggak ada. Oasis, Oasis. Beatles, semua Rolling Stone band-band. ada, dia sempet nyari di Google, Rolling Stone masih ada. Oasis, Coca-Cola nggak ada. Jadi di film itu dia punya band nyanyiin lagu The Beatles ya kalau nggak salah. Nyanyiin lagu Beatles. Tapi Dia bukan band, dia solo. oh dia solo. Dia solo. Nyanyiin lagu The Beatles, tapi di film itu menceritakan si The Beatles itu nggak ada. Dia menyanyikan lagu The Beatles. Buat rekaman lagi, buat album lagi. Itu bukan buat dong. Dia kan tahu kalau ada The Beatles. Dia sendiri Tahu yang di dunia ini. Iya, dia sendiri tahu lagu-lagunya The Beatles kan. Iya. Dia nyanyiin lagu The Beatles dan dia terkenal dengan lagu The Beatles. Iya. Itu sedikit komedi sih filmnya. Kalau pilihan lo. Film pilihan gua yang pertama adalah Fury, Perang. tentang perang. Jerman. Jadi iya, menceritakan tentang Jerman itu punya tank berteknologi tinggi anti peluru. Iya, Ya kan? tahu. Gue udah nonton juga kok. Brad Pitt. Itu seru sih. Kalau gua pribadi, gue suka film-film yang based on true story. Karena di situ ada cerita sejarahnya gitu. Maksudnya kan dia menceritakan Perang Dunia Kedua dan itu beneran loh, Jerman dulu waktu tahun itu ya, tank dengan teknologi anti peluru itu kan masih belum ada. Iya. Cuma Jerman doang yang bisa kan, Yang punya. Tapi kan realitanya si Jerman itu kalah di Perang Dunia Kedua. Tetapi di film itu yang kalah itu Inggrisnya. Iya. Film ketiga ya. Pilihan gue kali ini ya. Iya, film ketiga selanjutnya. Sebenarnya gue paling males sih ini untuk mengakui gue memilih film ini. Apa tuh? Parasit. Oh, gue belum tahu tuh film. Itu tentang apa? Jadi film Korea. Gue sebenarnya agak malas gue. Drakor gitu. Bukan nggak drakor, men. Bukan drama. Jadi pas gue nonton film ini gue agak malas nih, ini film Korea. Yakin nih bagus nih. Tapi setelah gue tonton dan setelah gue tahu dia menang Oscar, wah memang benar-benar film gila. Genrenya apa? Ada komedi, ada dramanya. Ya seru lah. Tentang Nggak action. Lo udah bisa bayangin Parasit kan? Nah, ini Parasitnya satu keluarga. Tapi nggak action. Nggak ada action. Nggak ada actionnya. Tapi ya awalnya gue nonton boleh lah, bagus lah yang film. Tapi gue agak malas gara-gara film Korea. Ternyata Tapi nggak semua Korea itu yang menye karena sebelumnya gue belum pernah nonton film Korea, men. Jadi gue bisa ngomong gini. Setelah gue nonton filmnya, gokil sih ini film. banyak juga loh film Korea yang bagus, kayak yang zombie Train to Busan. Nggak pernah nonton gue. Itu loh, menurut gue cukup bagus loh untuk film Korea ya. Maksudnya dengan kita yang nggak suka film Korea, ternyata nonton itu nggak drama Korea yang menye unyu. Iya. Banyak Series gitu ya. Yang di pro kontra kan drama Korea yang terlalu cita-citaan gitu kan. Iya. Lanjutnya dari lu film keempat itu ada Hannibal. Horor ya? Bukan, genre Hannibal itu Gue belum pernah nonton sini. thriller. Kalau nggak salah, ini juga based on true story. Jadi ceritanya itu tentang dokter yang jadi psikopat dan dia dipenjara di bawah tanah gitu. Dia bisa ngebunuh orang cuma dengan kata-kata. Tahun berapa nih itu story berat? Kalau nggak salah itu true story. Filmnya sih 2001 atau 2010 gue lupa. Jadi dia dipenjara di bawah tanah. Di penjara itu kan ada banyak orang. Orang yang di sebelahnya itu dipengaruhi sama kata-katanya dia. Akhirnya dia motong lidahnya sendiri, menyiksa dirinya sendiri. Kayak Allison ini ya, Umbrella Academy ya. Kalau misalkan yang di Umbrella Academy itu kan kekuatan super yang mempengaruhi orang lain. Kalau dia enggak, emang pintar. Dari omongannya Dari omongannya dia bisa ngebuat orang lain
bisa ngebunuh dirinya sendiri. Kenapa gue suka itu? Kalau memang based on true story beneran, itu keren banget. Cuma dia doang kayaknya satu-satunya di dunia ini yang bisa mempengaruhi orang lain buat bunuh diri. Kalau dari cerita lo sih menarik, tapi gara-gara trailernya itu gue sedikit-sedikit was-was kalau mungkin nonton itu. Kalau gue pribadi juga gue nggak suka film horor. Tapi kalau film thriller beda kan sama horor. Kalau horor kan setan-setan. Kalau thriller darah-darah nih. Kalau thriller bunuh-bunuhan. Nah kalau bunuh-bunuhan gue suka. Oh lo masuk kalau bunuh-bunuhan. Cukup suka kalau yang bunuh-bunuhan. Oke, film kelima kali ya. Film kelima. Film kelima dari gue. Kali ini true story beneran nih. Apa tuh? Tapi mungkin ada yang udah diubah-ubah kali ya. Pasti. Bohemian Rhapsody, Queen. Itu keren. Tuh. Freddie Mercury. Jadi film yang menceritakan Queen dan lebih tepatnya vokalisnya ya, Freddie Mercury. Yang menurut gue dia tuh pede gila men. Dari gayanya, dari cara dia ngomong, dari dia datengin Brian May sama Roger untuk jadi vokalisnya. Dan dia kan termasuk vokalis yang cukup melegenda ya. Queen dan Freddie Mercury itu legenda dunia. Jadi ceritanya itu cukup seru untuk dijadikan film. Lu tapi udah nonton kan? Udah. Perjalanan lagu Bohemian Rhapsody itu gila men. Yang dia ditolak sama labelnya. Akhirnya dia cari radio untuk memutarkan lagu dia. Tuh menurut gua pas dia rekaman buat lagunya pada zaman itulah ya. Kita bilang, wah gila nih band. Gila sih. Stres tuh Freddie Mercury nih menurut gue. Sampai dia dijulukin vokalis dari luar planet kan. Karena suaranya yang terlalu tinggi. Maksudnya ya pasti cocok banget lah buat ceritanya dia untuk diperbincangkan, ya difilmkan. Dan dia kisah cintanya yang agak gesrek, agak menyeleweng. Jadi sebelum film itu muncul, gue udah tahu kalau Freddie Mercury itu meninggal karena AIDS, karena dia gay, ya kan. Dan di film itu mungkin orang-orang jadi tahu, wah ternyata Freddie Mercury kayak gini ya. Dan di samping kisah cintanya yang menyeleweng itu dia gay itu, tapi dia masih dijadikan legenda karena emang karyanya ya. Kalau gue yang gue lihat sih, gue nggak peduli dengan gay-nya dia sih. Gue yang lihat dari karyanya memang dia sih. Iyalah. Ya lanjut aja kali ya film ke-6 dari lo. Film yang terakhir dari gue adalah Kingsman: The Secret Service. Itu sci-fi itu. Hitungannya sci-fi. Ini bukan based on true story, tapi ini menurut gue the best karena film ini komedi action, tapi dari cara berantemnya, slow motionnya segala macamnya itu mengingatkan lu sama satu film yang dulu melegenda juga. Apa tuh? Matrix. Oh iya, mirip-mirip ya? Mirip kan? Mirip-mirip. Maksudnya dari berantemnya ada slow motion. Tapi gue juga nonton kok. Lu nonton? 1-2. Yang pertama itu kan Secret Service, yang kedua itu Golden Circle kan. Itu sama-sama seru. Tapi kenapa gue lebih milih yang pertama? Karena pas yang pertama ini lu mengingatkan lu, wah gila. Ini kayak pernah gue tonton nih film. Gue tonton nih film. Pas gue inget-inget lagi, oh iya mirip Matrix cuy. Berantemnya kayak slow motionnya Matrix dengan secara lebih modernnya lagi. Oh iya, setuju. Dan kalau nggak salah tahun 2020 ini ada Kingsman yang ketiga. Wah seru banget nih. Trailer, ini kayak ditunggu banget nih. Trailernya udah muncul. Udah ada di YouTube. Udah ada di YouTube trailernya. Kayaknya sih filmnya di luar negeri udah muncul, nggak tahu ya kalau di Indonesia. Oh iya, apalagi lagi kayak gini juga. Apalagi lagi pandemi gini juga kan, filmnya pasti masuk bioskop kan. Tapi bioskop lagi nggak bisa, jadinya ya udah. Nggak ada yang tahu. Keluar di Indonesia kapan? Keluar di Indonesia kapan? Ya segitu aja kali ya. Ya kayaknya segitu aja cukup. Mungkin yang 6 film tadi itu kalian udah pernah nonton gitu. Atau ada yang belum nonton. Atau ada yang ternyata belum nonton. Atau mungkin ada yang udah nonton gara-gara kita ngomong, jadi aku nonton lagi kali ya. Kayaknya seru nih gitu. Gue juga ada beberapa film yang gue tonton 2 kali gitu. Iya. Karena di masa pandemi ini ya emang nggak ada kegiatan apa-apa kan, ya udah orang-orang pada nonton film aja. Ya, siapa tahu lo ada referensi film yang bagus juga, lo bisa komen di bawah. Iya, buat kita nonton juga. Iya. Jadi sekian, segitu aja. Sekian video dari kita. Thank you.